Harga emas kembali turun ke level 1973 dan saat video direkam kita sudah melihat walaupun kembali rebound ke level 68. Tapi pertanyaannya adalah apakah kenaikan untuk penurunan di emas ini adalah sudah atau akan berlanjut sampai hari Kamis mendatang? Saya rasa ini baru akan dapat jawabannya setelah pertemuan FOMC. Itu berarti Anda harus bersabar menanti sampai setidaknya keputusan tersebut diumumkan di hari Kamis dini hari. So, kita akan lihat di technical, kemungkinan potensi dari level-level support yang sudah terjangkau bahkan kembali mengancam. Nah, dari grafik emas sendiri kita sudah lihat dari grafik weekly-nya, sebetulnya dia sudah kembali tembus atau cenderung berada di atas resisten. Jadi, kalau kita perhatikan ini, sebetulnya ini adalah satu hal yang cukup menggembirakan, terutama untuk faktor bullish. Namun, kalau kita lihat dari sisi technical-nya juga, historical price ada beberapa level yang kecenderungannya akan menahan laju kenaikan tersebut. Jadi kita sudah tandai kemarin di live streaming bahwasannya kemungkinan level-level tersebut adalah pengganggu yang akan sangat berarti. Nah, tapi dengan demikian pula, karena ini adalah masih terlalu dini, kalau kita sebut dengan rally yang akan berkelanjutan, karena kita masih tetap harus menunggu setidaknya sampai mid-week ataupun pertengahan minggu. Dan itu berarti saat FOMC mengumumkan kebijakannya. Yang saya khawatirkan adalah setelah Anda melihat atau kita melihat di sini potensinya adalah penembusan, tapi yang terjadi berikutnya adalah ternyata dia kembali di bawah level 1959. Tentunya itu tidak mengisyaratkan penembusan yang kemarin terjadi adalah resmi. Artinya bisa saja dianggap sebagai false breakout. Nah, kemudian kalau yang ingin kita lihat dari hari ini adalah kalau diperhatikan dari grafik H4-nya, maka potensinya sebetulnya kita melihat potensi correction. Oke, kita lihat terlebih dulu dari potensi koreksinya yang sepertinya sudah mencapai area yang kita inginkan, karena tadi pagi kami sempat memberikan rekomendasi melakukan sell di kisaran kurang lebih 1980-1983, dan ternyata ya betul dia sudah turun ke level 1972. Secara singkat grafik H1 kenapa kami merekomendasikan melakukan sell adalah Anda bisa pantau di sini levelnya cenderung membentuk level semakin rendah. Artinya spike yang pertama kali sampai 2009 tidak diiringi lagi kenaikan yang sama atau lebih tinggi. Ini berarti menandakan apa? Ya, ini berarti menandakan adanya sinyal ataupun pola head and shoulder, tapi dengan kondisi di mana right shoulder-nya memiliki dua right shoulder atau dua pundak kanan. Nah, ini berarti kondisi inilah yang membuat kemungkinan potensinya kita tinggal arahkan kepada neckline. Yang artinya posisi ini akan kembali lakukan penekanan atau turun lebih rendah kalau dia berhasil tembus neckline yang diperkirakan ada di kisaran 1968 atau 67. Jadi hati-hati teman-teman, 1972 memang kita tadi sudah menginginkan untuk target pertamanya di 1974 dan itu sudah tercapai. Tapi untuk target berikutnya, apakah kita akan melihat target 69 atau tidaknya akan sangat bergantung dari pola penurunan. Tapi saya rasa ini harusnya masih tetap turun ya. Cuman masalahnya di malam hari, apakah Anda harus melakukan switch strategi menjadi buy atau tidak? Ini akan sangat bergantung kepada kekuatan di level ini, teman-teman. Ya, ini berarti kita tandai 61,8%, atau mungkin kalaupun misalkan kita tandai sebagai area, maka yang kita harapkan adalah tidak turun di bawah level tersebut. Walaupun dengan catatan, kondisi target dari head and shoulder, kalau diukur ternyata penurunannya itu bisa mencapai areal yang lebih rendah dari 61,8%, dan dikhawatirkan mencapai 1926. Cukup dalam ya. Kalau misalkan seperti itu, kira-kira apakah kita bisa untuk melakukan buy di zona 1950 atau tetap menunggu sampai di bawah 1930-an? Saya rasa solusi yang paling bagus adalah kita menunggu sampai 1950 tersebut betul-betul ditembus. Kalau tidak ditembus, Anda boleh lakukan buy atau switch untuk posisi buy-nya, karena kemungkinan yang kita perkirakan di sini dia sebagai level support yang cukup kuat, kemudian dia terjadi rebound. Dan itu berarti hampir mirip dengan gejala yang pernah terjadi sebelumnya. Di mana kalau Anda perhatikan setiap kenaikan lalu kemudian dia koreksi, tapi akhirnya dia boom, dia kembali naik. Atau di kurang lebih waktu yang sebelumnya juga. Ini juga pernah terjadi, lalu apa yang terjadi ternyata dekat dengan level support trendline dan akhirnya didorong kembali naik. Jadi selama trendline tersebut tidak ditembus, saya rasa kita masih tetap mengandalkan teorinya adalah pantulan di teritori support tersebut. Nah, posisi ini berarti berkaitan dengan level 1948-1950. Saya rasa perhatikan saja level penurunan terendahnya sampai nanti sore atau mungkin saat memasuki sesi New York. Terutama kaitannya dengan data existing home sales di jam 9 malam nanti.
Kalau memang ternyata memungkinkan dan juga harga sudah bergerak relatif lebih rendah di bawah 1950, saya rasa kita bisa persiapkan untuk melakukan buy. Tapi dengan catatan, Anda juga harus memasang stop loss. Stop loss-nya berarti harus disimpan di bawah level 61,8% tersebut. Ya mungkin saja Anda tinggal arahkan. Kalau misalkan melakukan buy di 50-an, berarti stop loss Anda sekitar 3-5 poin di bawahnya. Dan itu adalah metode yang paling jernih untuk menilai suatu technical, dan itu dikaitkan dengan Fibonacci retracement ataupun dengan support trend line. Nah, kemudian untuk hari Rabu ataupun saat pengumuman FOMC, maka kemungkinan Anda harus pertimbangkan candlestick kira-kira akan ditutup di mana. Jadi kalau misalkan kita zoom di sini, Anda bisa lihat di sini kondisinya ada garis coklat. Ya, garis coklat ini adalah saya fokus kepada long white candle yang dibentuk di tanggal 17 Maret. Ya, apa yang terjadi? Long white candle itu bisa kita asumsikan sebagai areal correction ataupun support. Pertama, support yang harus Anda jadikan catatan adalah zona tengah atau kita sebut dengan 50% real body long white. Kalau misalkan secara perhitungan Anda tinggal hitung dari posisi open dan juga posisi close-nya, maka level tersebut akan berada di 1949.70-an. Artinya, selama dia tidak turun di bawah 1949, maka kita asumsikan bahwa penurunan tersebut kita asumsikan sebagai potensi support ataupun potensi koreksi yang cukup normal. Nantinya, entah nantinya apakah dia akan ditutup dengan katakanlah tail ataupun mungkin doji candle, maka kita harapkan nantinya akan terjadi kenaikan lanjutan. Itu dengan catatan skenario-nya kalau ternyata FOMC less hawkish atau bahkan Powell cenderung terfokus kepada financial stability. Artinya kestabilan keuangan, dan itu berarti kebijakan suku bunga akan ditunda terlebih dulu untuk pertemuan berikutnya, atau bahkan kenaikannya untuk bulan Maret cenderung ditahan atau mungkin hanya sekedar 25 basis point. Jadi pilihannya ada opsi-opsi tersebut, Anda bisa cek lagi di fundamental dan itu yang akan kita tuju. Jadi kalaupun misalkan dikatakan turun atau reversal yang paling dahsyat ataupun paling kuat adalah saat dia betul-betul tembus di bawah level low 17 Maret. Anda tinggal cek low 17 Maret itu ada di level 1918.06 ya. Jadi selama dia tidak turun di bawah 1918.06, maka potensinya dia masih tetap dalam kondisi bullish. Kalau kemudian yang kita khawatirkan adalah terkait dengan crude oil. Crude oilnya untuk hari ini memang kita mengincar buy karena seperti yang Anda lihat di sini kondisinya ditutup dengan Dragonfly Doji. Dragonfly Doji muncul saat dia terjadi tekanan turun, lalu kemudian kita asumsikan dia sudah mencapai zona tengah dari target symmetrical triangle karena target utamanya adalah 9 atau di level 49 ya. Ini target utama. Tapi setahu saya kebiasaan dari teorinya triangle adalah targetnya tidak pernah mencapai target utama. Jadi biasanya mungkin 70% atau 50% itu sudah cukup. Jadi kita asumsikan ini penurunan yang kemarin terjadi sampai level 61 atau 64 ya, 64.35. Berarti dia sudah isyaratkan akan terjadi rebound terlebih dulu. Tapi dengan catatan pula, kemungkinan reboundnya ini kita tidak berharap bahwa dia rebound sebagai pembalikan, melainkan hanya konsekuensinya adalah dari retest area resisten. Artinya lagi, mungkin saja dalam 2 hari ke depan, hari ini dan besok, kemungkinan kita akan melihat area yang mungkin kita akan dituju adalah level 74 atau level 73. Tapi dengan catatan tambahan, selama dia tidak tembus level 73 atau 74, hati-hati dia akan berbalik atau berpotensi berbalik turun. Jadi ini yang harus Anda pertimbangkan saat Anda mempertahankan posisi buy. Walaupun saya juga setuju, harga yang relatif lebih rendah harusnya ini akan menjadi incaran cukup bagus untuk zona buy. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk hari ini, zona buy-nya kemungkinan kita incarnya sampai maksimum di area 50% saja. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci retracement yang ditarik dari atas 77.21 ke bottomnya adalah 64.35, maka target yang memungkinkan 50% adalah di level 70. Tapi yang terdekat adalah 69. So, level buy-nya sudah cukup mencapai area yang kita inginkan, karena tadi pagi kita sempat menginginkan level buy di kisaran 6690 ataupun 6700 ya. Lalu kemudian stop loss tentunya kita sudah juga sampaikan itu adalah kewajiban untuk mengantisipasi kemungkinan meleset dari apa yang kita perkirakan. Nah, jadi secara keseluruhannya biarkan dia rebound karena itu mungkin yang ditunggu-tunggu, tapi hati-hati di kedua level ini ya, antara level 70 dan level 72, karena secara historicalnya lagi-lagi kita dibantu dengan historical yang kecenderungannya ini menjadi level resisten kuat.
Yang dikhawatirkan adalah zona yang ada di antara 50% dan 61,8%, saya anggap di tengah-tengah situ, kemungkinan nantinya akan menjadi level resisten cukup tabuh dan akhirnya dia bisa ditekan turun kembali. Ini terutama kalau ternyata FOMC-nya tetap dalam posisi menaikkan suku bunga dan mereka tidak peduli dengan faktor kestabilan keuangan atau dalam artian terkait dengan gangguan di krisis perbankan. Jadi kemungkinan ini yang masih bisa kita lihat sebagai aspek penurunan di pasar minyak untuk esok hari. Tapi untuk hari ini, biarkan rebound, ada peluang untuk sampai level 70 atau maksimum 72. Nah, kemudian terakhir yang kita perhatikan adalah dari grafik tentunya pound sterling. Ya, posisi pound sterling kemarin sudah cukup bagus karena dia akhirnya tembus di atas level resisten yang digadang-gadang akan menjadi resisten kuat dan bahkan bisa dibilang itu adalah resisten dari double top ya. Dan kita sudah bahas bahwasanya kemungkinan untuk kenaikan masih ada, tapi dengan catatan pula. Perhatikan bahwa kenaikan kemarin terhenti di level 1.22840, sementara secara sejarahnya atau historicalnya itu memang ada level resisten di 1.22680. Nah, ini yang saya khawatirkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di level ini, ya, lalu kemudian di level ini, maka yang kita lihat adalah bearish divergence. Yang artinya sebetulnya secara teori dia harus terjadi koreksi terlebih dulu, kurang lebih sampai 22-20-an, lalu kemudian mungkin dari situlah baru kita dapatkan kenaikannya. Jadi artinya, walaupun ada bearish divergence, kita bisa asumsikan bahwa itu adalah sinyal untuk koreksi terlebih dulu, dan terlebih lagi, kita berharap bahwa penurunan itu tidak akan melebihi level 23,6% atau bahkan 38,6%. Tapi kalau misalkan Anda melihat gejala penurunan lebih lanjut, dan bahkan turun lebih dalam, maka waspadai level 1.21139. Kalau itu yang ditembus, maka ini akan menjadikan sinyal bahwasanya pound sterling bisa turun lebih lanjut. Dan itu berarti sinyal bullishnya kembali gagal. Nah, terkait dengan BOE meeting di hari Kamis, kami rasa kemungkinan potensinya selain kita akan terganggu oleh FOMC, kalau memang dolarnya kembali tertekan rendah, maka kita bisa diharapkan dia muncul di level 1.2440. Dan itu tertuju kepada level historical price yang juga beberapa waktu silam itu cenderung relatif lebih kuat. Nah, kaitannya dengan BOE meeting, by rumor, sell on fact, saya rasa bisa terjadi. Artinya, kemungkinan yang akan kita lihat dorongannya mungkin bisa kita rasakan sejak FOMC, misalkan itu diasumsikan bahwa Fed-nya cenderung less hawkish ya, dan itu berarti kita bisa berharap kenaikan tersebut akan mendorong sampai level 1.2400 ataupun 2440-an. Lalu kemudian saat BOE-nya mengumumkan bahwa mereka hanya menaikkan 25 basis point dan tidak ada rencana untuk kenaikan, maka kemungkinan dia akan kembali ditekan turun. So, ini preferable Anda baru sekitar hari Rabu atau Kamis dini hari setelah Anda melihat atau menyaksikan keputusan FOMC. Tapi jangan lupakan, di hari Rabu malam pun atau Rabu sore, kita akan melihat data inflasi Inggris. Sehingga kemungkinan itulah yang akan menekan ataupun memaksa BOE untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga, atau mereka akan fokus kepada krisis finansial ataupun krisis perbankan. Tapi dengan catatan, saya rasa mereka tidak punya masalah karena kondisinya agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Uni Eropa. Ingat bahwasanya Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, tapi permasalahan-permasalahan yang ada di Uni Eropa itu juga akan tetap menjadi permasalahan untuk Inggris. So, 1.22680 itu menjadi area kewajiban untuk diperhatikan. Kalau ternyata hari ini ditutup di bawah 1.22680, berarti hati-hati, besok kemungkinan dia cenderung mengalami penurunan. Nah, dengan demikian teman-teman, kalau misalkan Anda melihat gejalanya dari resisten ataupun level support, terutama untuk malam ini, maka kemungkinan itu bisa menjadi sinyal untuk terjadinya rebound. Tapi yang terpenting lagi adalah 2 hari ke depan, hari Rabu dan hari Kamis itu akan menjadi hari besar di mana kebijakan dari FOMC ataupun dari BOE itu akan juga mengakibatkan pergerakan yang cukup tinggi atau volatilitas cukup tinggi, baik itu emas, oil, atau bahkan pound sterling. Dan jelas tentunya semua market akan tertuju mata kepada kebijakan FOMC.